تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di ruang dengar Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan alhamdulillah berbahagia sekali pada hari ini kita kembali dapat berjumpa di program acara Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita di studio Radio Muslim Jogja bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan antum dan sobat Radio Muslim juga demikian, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang mendapatkan ujian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dalam menghadapi ujian, karena kesabaran ini penting ya bagi seorang muslim untuk bisa mengamalkan kesabaran tersebut ya. Sabar ini kunci kehidupan yang baik, kunci kehidupan yang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sabar, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Sabar itu bukan hanya diam saja. Sabar itu kita menahan diri untuk tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sabar adalah orang yang berusaha dan dalam usahanya tidak melanggar batasan-batasan Allah. Karena dalam sabar juga dibutuhkan ilmu, ya, ilmu tentang bagaimana batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, yang senantiasa Allah berikan taufik bagi kita untuk bersabar. Nah Ustadz, syukron untuk pembukaannya Ustadz. Semoga kita senantiasa menjadikan hamba yang terus bersabar. Dan sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ada dua sesi. Yang pertama sesi materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab nanti sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan seputar dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz ataupun seputar perkara agama yang lainnya. Tentunya di nomor 0852 9334 8887, bisa SMS ataupun WhatsApp. Dan sobat muslim, kita masih akan melanjutkan tema kita pada pagi hari ini tentang 40 hadis terkait dengan hati. Dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta, kami persilakan Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Arba'un Al-Qalbiyah. Dan kita sekarang masuk pada hadis yang ke-34. Anil Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu wa kanat lahu suhbah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarrah. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu wa kanat lahu suhbah, dan beliau memiliki hubungan persahabatan dengan Nabi. Ini beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi adalah orang yang bertemu beliau dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertemu Rasulullah, ya, beliau ketika sudah menjadi Rasul dalam keadaan beriman dan wafat pula dalam keadaan beriman. Maka itu adalah
definisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Aghar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya betul-betul dilalaikan hatiku, ya, dijadikan hatiku ada kelalaian. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah, dan sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Ya, hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kelalaian hati beliau, dan beliau juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari ada 100 kali. Wa innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku dijadikan lalai. Apa yang dimaksud kelalaian hati di sini? Ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya, kelalaian hati di sini jelas bukan lalai dosa besar, lalai yang membuat Nabi SAW meninggalkan kewajiban-kewajibannya dengan sengaja atau melakukan perkara-perkara yang haram dengan sengaja. Bukan demikian. Tapi di antara makna kelalaian di sini, ini lalai sesuatu yang tidak bisa tidak dirasakan oleh manusia. Ya, mungkin beliau merasakan sebuah kenikmatan. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam senang dengan kenikmatan tersebut. Atau mungkin beliau di antara tafsiran para ulama yang lainnya, beliau berusaha untuk istiqomah pada sesuatu yang itu sunnah sifatnya, namun beliau kemudian meninggalkannya karena sesuatu lain yang maslahat. Ya, kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pemimpin, beliau memimpin peperangan, beliau menjumpai tamu, menjumpai orang-orang yang menjadi utusan dari mana-mana kepada beliau karena beliau seorang pemimpin dan lain sebagainya. Ya, maka beliau merasakan kelalaian tersebut. Ya. Artinya tentunya ini bukan kelalaian seperti lalainya kita dari kewajiban-kewajiban atau dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir mengingat Allah, tidak demikian. Dan ini pun sekaligus menunjukkan kebersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang semakin bersih, ketika ada kotoran sedikit saja pada hati tersebut, maka akan terlihat, akan nampak. Hati yang semakin kotor, ketika tambah kotorannya sedikit, sulit untuk tampak. Sesuatu yang bersih, jernih, ada titik satu kelihatan. Tapi kalau sudah banyak titik, kotor, kusam, buram, ada titik lagi, ya nggak kelihatan. Ada titik-titik, makin lama makin kotor, nggak kelihatan. Ya. Namun begitulah hati Nabi SAW. Jadi kurang lebih ini adalah Nabi merasakan titik-titik yang kurang baik di hatinya dan terlihat oleh beliau. Terasa oleh beliau, terasa oleh hati beliau. Artinya ini menunjukkan juga jernihnya hati Nabi SAW. Ya, dan kejernihan hati ini tentunya kejernihan hati beliau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena beliau senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun demikian, semakin kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, sedikit maksiatnya akan semakin bersih hati kita. Semakin keluar dari ketaatan, semakin banyak maksiat, semakin kotor pula hati kita. Kemudian kata Nabi, wa inilah astaghfirullah fil yaumi atamarrah, dan sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini menunjukkan Nabi SAW beristighfar. Beliau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW beristighfar? Zahir dari hadis ini karena kelalaian yang beliau rasakan di hati beliau tadi. Kelalaian yang beliau rasakan di hati beliau. Ya. Ada yang mengatakan pula para ulama, yaitu beliau setiap waktu dalam momen-momen kehidupan beliau semakin berada pada posisi yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Maka ketika beliau berada pada level yang lebih tinggi, beliau melihat ada kekurangan pada level sebelumnya. Artinya orang ada di lantai 2, sebelumnya di lantai 1, begitu kan. Nah, ketika ada di lantai 2, di tingkat kedua, dia melihat kondisi di lantai 1 kurang, di bawah. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Ya. Ini di antara perkataan para ulama. Atau kemudian ada juga yang menyampaikan para ulama bahwa demikianlah beliau teladan bagi umatnya, agar hal ini juga diteladani oleh umatnya. Kalau beliau saja istighfar, banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut dalam hadis ini 100 kali, maka bagaimana lagi kita seharusnya lebih banyak lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang senada dengan hal ini, ada beberapa hadis di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku betul-betul bertaubat kepada Allah sehari 100 kali.
Ini mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, inna kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami pernah menghitung dalam satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam satu majlis tersebut beliau mengucapkan sebanyak 100 kali, Rabbi firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan terimalah taubat-taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, jadi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada atau mengucapkan di satu majlis. Ini yang dihitung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, betul-betul beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di sini 100 kali. Maka begitulah. Beliau sallallahu alaihi wasallam saja sudah diampuni dosa-dosanya di masa yang akan datang dan di masa lalu, banyak istighfar kepada Allah. Maka apalagi kita tentunya, kita betul-betul sungguh-sungguh perlu senantiasa atau butuh dengan istighfar. Dan beristighfar kepada Allah, seseorang beristighfar kepada Allah itu dengan lisan dan hatinya. Dengan lisannya dia istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan hatinya dia menghayati makna istighfar tersebut. Menghayati makna istighfar diantaranya yang pertama, dia menghayati bahwa dia meminta ampun kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosanya. Allah Ta'ala yang mengampuni dosa-dosanya. Maka dia minta ampun sama Allah atas dosa-dosa tersebut. Yang kedua, dia menghayati juga dengan mengingat dosa-dosanya. Diingat, diampun, diingat, diampun, diingat, diampun. Ya, dia sambil mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Dan kemudian yang ketiga dia menyesalinya. Dia ingat dan menyesali dan minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni yang ini, ya Allah, ampuni yang itu. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi yang lain. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi kita mungkin pernah zalimi orang. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi kita pernah mengatakan yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi kita pernah lalai dalam sholat kita. Astagfirullahaladzim. Ya. Hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui dosa kita menyesal dengan hal tersebut dan kita meminta kepada Allah karena hanya Dia yang mengampunkan dosa-dosa kita. Inilah istighfar yang diiringi dengan penghayatan dalam istighfarnya. Sebagaimana istighfar juga punya waktu-waktu yang mulia, secara umum kita disunnahkan untuk beristighfar pada setiap keadaan dan berzikir pada setiap keadaan. Ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor, ketika kita ngantri, ketika kita apapun yang sedang kita lakukan, maka basahi dengan zikir. Di antaranya istighfar. Namun istighfar di antara waktu yang utamanya adalah di waktu sahur. Allah mengatakan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya Allah kemudian menyuruh hamba-hambanya, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang istighfar padaku, minta ampun padaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka di antara waktu-waktu ijabahnya doa dan termasuk di antaranya yang penting adalah istighfar adalah di sepertiga malam yang terakhir. Maka kalau kita terbangun di sepertiga malam yang terakhir, kalaupun misalnya kita tidak sholat malam, minimalnya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Misalnya wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak bisa sholat malam misalnya, maka bangun dia banyak istighfar. Boleh wanita yang sedang haid untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan sepertiga malam yang terakhir walaupun tidak bisa mengerjakan sholat sunnah. Sebagaimana istighfar juga akan mengampuni dosa, di mana dosa-dosa ini yang membuat beban pada hati kita. Beban pada hati kita. Dosa ini jadi beban bagi diri kita, bagi jiwa kita secara umum. Sehingga berat. Orang jadi takut, pengecut, pelit, banyak musibah datang karena dosa-dosanya.
dan hilang dengan istighfar. Ya, maka dalam surat ketika Nabi Nuh alaihi salam menceritakan, atau ketika Allah menceritakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, kata Nabi Nuh diantaranya menyuruh kaumnya untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan air dari kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai. Dengan istighfar membuka banyak kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi masyarakat kita. Ya, dengan banyak-banyak beristighfar. Maka ini subhanallah, besar sekali keagungan dan karunia pada kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya, salam sapa atau yang lainnya silahkan. Yang bisa kita jawab. Yang tidak, nanti insyaallah akan kita cari dulu jawabannya, atau bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih untuk sesi materinya, Ustaz. Sobat Muslim, kita sudah memasuki sesi yang pertama tadi. Di sesi yang kedua nanti kami mempersilahkan bagi Sobat Muslim sekalian untuk memberikan atau menanyakan pertanyaannya seputar agama maupun materi yang terkait dengan tema kita tadi di nomor 085293348887. Dan sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan menyimak murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إن الحمد لله نحمده. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727
5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali di ruang dengar Radio Muslim pada kesempatan ngopi pada pagi hari ini. Dan Sobat Muslim, kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 9334 8887. Insya Allah pertanyaan seputar agama, baik yang sesuai dengan materi yang telah Ustadz sampaikan tadi ataupun pertanyaan seputar agama yang lainnya, bisa ditanyakan di sesi yang kedua ini. Dan langsung saja Ustadz, saya bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Baik. Ustadz, kalau ada orang yang buta berdoa meminta kepada Allah agar bisa melihat lagi, hal itu apakah termasuk tidak sabar Ustadz? Tidak termasuk tidak sabar, karena itu diantara sebab ya. Buta adalah ketentuan dari Allah, penyakit, dan Allah yang bisa mengangkat penyakit. Maka ketika dia berdoa kepada Allah, dia melakukan sebab yang sebab itu masuk, ya, artinya bisa menjadi sebab, yaitu berdoa kepada Allah. Allah bisa menyembuhkan yang buta dengan mudah, apapun sebabnya. Saat semua dokter mungkin sudah mengatakan tidak bisa angkat tangan, Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta berdoa kepada Allah supaya bisa melihat lagi, ini tidaklah merupakan sebuah bentuk ketidaksabaran. Bahkan ini merupakan ibadah. Dia yakin dia punya Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia berdoa kepada Allah sambil dia husnudzon. Seandainya pun tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala atas doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Ustadz. Ustadz, bolehkah memakan daging kuda Ustadz? Daging kuda halal untuk dimakan, boleh ya. Orang memakan daging kuda selama kuda tersebut disembelih dengan benar, disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan disembelih dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan yang ketiga Ustadz. Ustadz, apa hukumnya mencari rezeki dengan atraksi topeng monyet? Ada alat musiknya, lalu monyetnya atraksi begitu. Bagaimana hukum uang yang didapat dari pekerjaan semacam ini Ustadz? Tidak boleh ya, mencari nafkah dengan atraksi topeng monyet tidak diperbolehkan, karena tadi ada musiknya, kemudian dia mempermainkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, monyet tersebut, dan konon katanya dalam banyak hal monyet-monyet yang dipelihara untuk atraksi topeng monyet tersebut ada siksaan-siksaan khusus yang diberikan kepada mereka. Kalau ini benar, ini juga menambah kesalahan atau keburukan atau jelasnya tentang keharaman atraksi tersebut. Ini menzalimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menzalimi monyet, menzalimi kuda, menzalimi sapi, enggak boleh ya. Maka yang seperti ini wallahu alam tidak diperbolehkan. Carilah carilah rezeki-rezeki, carilah usaha-usaha lain yang halal. Apabila seorang betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang telah lalu biarlah berlalu, kedepannya dia ganti dengan yang baik, ganti dengan usaha-usaha yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukur untuk jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika dahulu sebelum saya ikut kajian terkadang saya membatalkan puasa wajib, sementara sekarang saya sudah lupa bilangannya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Coba tetap diperhitungkan bilangan-bilangan tersebut. Berapa kali antum, ini artinya membatalkan dengan sengaja ya, zahir dari sini. Sebab kalau itu membatalkan dengan ada udzur tidak apa-apa, artinya antum ganti. Tapi kalau antum membatalkan dengan sengaja, antum taubat sama Allah Subhanahu wa taala dan antum mengganti hal tersebut. Ya, mengganti hal tersebut. Berapanya lupa? Coba dikira-kira. Kalau memang satu kali Ramadan katakanlah 10, antum sudah berapa kali puasa Ramadan? Umur antum berapa? Dikurangi dari mulai balik, umur antum misalnya 20 tahun. Balik misalnya usia 13 tahun katakanlah. 7 tahun kali 10 artinya ada 70 hari yang mesti antum
Cicil pelan-pelan, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, sambil puasa Senin Kamis nggak masalah. Sambil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira-kira ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami persilahkan kepada sobat muslim sekalian yang hendak mengirimkan pertanyaannya, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Masih ada waktu di program Ngopi pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Kami lanjutkan pertanyaannya, Ustadz. Ustadz, tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Namun ibadah apakah yang paling utama, Ustadz? Ibadah yang paling utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun juga. Dan ini memang tempatnya hati. Karena ibadah itu tidak mesti ibadah dengan anggota badan saja. Ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah lisan. Ya, maka ibadah yang paling utama adalah tauhid. Dan itu bukan sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam hatinya betul-betul meyakini. Ya, membaca 2 kalimat syahadat adalah ibadah juga, ibadah lisan. Orang yang mau masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Namun yang paling penting dari itu adalah hatinya betul-betul meyakini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lain tidak berhak disembah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, meyakini hal ini adalah ibadah yang paling mulia. Setelahnya apa? Setelahnya sholat. Ya, setelahnya adalah ibadah sholat. Dan ini selain ibadah badan, ibadah lisan juga ibadah hati. Sholat dengan ikhlas, sholat dengan khusyuk, sholat dengan betul-betul meredungi isi kandungan bacaan-bacaan yang terdapat dalam sholat dan seterusnya. Maka setelahnya adalah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Amalan-amalan wajib, ini amalan-amalan yang paling utama untuk dikerjakan. Setelah itu barulah amalan-amalan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami persilakan kepada sobat muslim yang ingin mengirimkan pertanyaannya di sesi ngopi pada pagi hari ini, bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan ada pertanyaan kembali yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya makan bekicot, Ustadz? Makan apa? Bekicot, Ustadz. Daging bekicot. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, itu coba dicari-cari dulu atau nanti cari atau ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah tidak mengapa beristighfar hanya dalam hati ataukah harus diucapkan secara lisan, Ustadz? Tidak apa-apa beristighfar dalam hati, kita astagfirullah, kita dalam hati kita bertaubat mohon ampun sama Allah. Namun lebih afdal dan zikir disebut zikir ketika dia dilafalkan. Jadi zikir itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama dengan lisan dan hati. Lisannya bicara, hatinya menghayati. Yang kedua dengan hati saja. Yang ketiga dengan lisan saja. Ya, dengan lisan saja, hatinya kurang menghayati. Itu hatinya menghayati lebih baik walaupun lisannya tidak. Dia dalam hatinya dia ingat dosanya, dia ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, dalam hatinya begitu. Walaupun tidak, lebih afdal kemudian dilafalkan dengan lisannya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil dia ingat dosanya dan dia minta ampun sama Allah dengan dosa-dosa tersebut. Maka ini tingkatan-tingkatan dari zikir. Jadi dengan lisan dan hati, dengan hati saja atau bawahnya lagi dengan lisan saja. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, bila ada bisikan ingin berbuat jelek, apakah tetap harus beristighfar, Ustadz, meskipun baru niat buruk belum dikerjakan, Ustadz? Sebaiknya beristighfar. Walaupun itu baru bisikan untuk berniat jelek, kita istighfar kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan efek-efeknya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kembali kepada Allah sehingga tidak meneruskan niat-niat buruk tersebut. Ya, meneruskan niat-niat buruk tersebut sehingga akhirnya kita kerjakan, naudzubillah. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kepada sobat muslim sekalian, masih ada waktu, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya seputar agama di nomor 0852 9334 8887.
Dan ini ada kembali pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, apakah dosa riba bisa terkait dengan tingkah laku anak-anak Ustadz? Karena akhir-akhir ini anak-anak menjadi rewel padahal tidak sakit. Namun saya ingat pernah melakukan transaksi yang ada ribanya Ustadz. Bisa jadi demikian, karena dosa itu manifestasinya atau penampakannya atau hasilnya bisa macam-macam. Di antaranya adalah anak-anak yang tidak nurut, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Maka boleh jadi demikian. Maka beristighfarlah kepada Allah, taubatlah betul-betul, dan mudah-mudahan dengan taubat nasuha dan istighfar yang betul-betul tulus, Allah akan mengembalikan kondisi kita kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Yang kembali pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, apakah ada hikmahnya bila kita diberikan anak perempuan? Karena keempat anak saya perempuan semua Ustadz. Orang yang diberikan anak perempuan dan dia sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dan dia betul-betul menjaga anak perempuan tersebut, kelak mereka akan menjadi penghalang bagi orang tersebut dari neraka. Dia diberikan anak perempuan, dikaruniai anak perempuan dan dia betul-betul menjaganya. Dan ini menunjukkan besarnya pahala menjaga anak perempuan sekaligus memang sulit. Ya ini dengan fitnah-fitnah yang ada, mobil khusus pada masa ini. Betul-betul menjaga anak perempuan itu sulit, penting untuk betul-betul bertawakal kepada Allah dan berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Kemudian bertawakal kepada Allah dalam penjagaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah, Ustadz, apakah tidak mengapa kita beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali Ustadz? Tidak mengapa. Kalau mau lebih dari 100 kali, 101, 102, 103, 150, 200 tidak masalah. Ya, kalau kita terhitung ternyata di sini para ulama juga berbeda pendapat ketika Nabi mengatakan 100, ada yang mengatakan sangat banyak sekali yang mungkin boleh jadi lebih dari 100. Atau 100 memang 100 yang dimaksud Nabi SAW. Tapi secara umum beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil yang tidak ada kaitannya tertentu boleh berapa kali. Tapi kalau memang ada syariatkannya, ada syariatnya, misalnya zikir setelah sholat, ada tasbih, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33, 33, 34, sebelum tidur pun demikian, maka ini kerjakan sesuai dengan yang dituntunkan Nabi SAW. Namun zikir yang umum, kita di jalan, kita sambil masak, kita sambil melakukan aktivitas, kita zikir astagfirullah atau subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka bebas. Kalaupun lebih dari 100 kali, lebih dari 200 kali, perjalanan panjang misalnya kita jalan beberapa jam, kita banyak baca zikir, maka itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, mungkin bisa memberikan kesimpulan Ustadz untuk kajian kita Ustadz. Ya, Nabi SAW beristighfar pada Allah, maka kita pun mesti jadi orang yang banyak istighfar. Nabi SAW memiliki hati yang bersih, sehingga sedikit kelalaian terasa bagi beliau. Ya, ini kita bisa menjadikan sebagai patokan bagaimana bersihnya hati kita. Kalau kita yang amal atau dosa besar saja nggak kerasa, memang berarti ada masalah besar dalam hati kita. Kalau dosa besar saja nggak kerasa, gitu. Karena semakin jernih hati, noda sekecil apapun akan semakin terlihat. Semakin kotor hati, sehitam apapun, sepekat apapun, ya karena sudah pekat hatinya, ya tidak akan terasa. Ya, maka ini diantara bagaimana kita menimbang kondisi hati kita. Kalau hati kita dengan dosa kecil kita tahu, kita bisa merasakan nggak enak, maka mudah-mudahan ini tanda bersihnya hati kita. Tapi kalau dosa besar saja nggak kerasa, biasa-biasa saja bagi kita, maka waspada dengan kondisi yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk materi dan jawaban-jawabannya di Ngopi pada program hari ini Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa Allah jaga dan berikan kesehatan selalu Ustadz. Amin. Dan Sobat Muslim, terima kasih sudah mengikuti program Ngopi pada Rabu pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Semoga masih ada waktu dan juga masih ada kesempatan kembali untuk berjumpa di program-program Radio Muslim.
Dan kami kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah dan hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Muslim, memurnikan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan